Halo semua, kita bertemu kembali di dalam video pembelajaran matematika yang pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang persamaan garis lurus. Masih bersama dengan Ibu Fitri dari SMP Santo Yosef, Surabaya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menyusun persamaan garis lurus. Oke, mari kita ikuti pembelajaran kita pada video kali ini. Nah, untuk membahas, kita harus ingat dulu bagaimana bentuk umum dari persamaan garis lurus itu. Ada yang masih ingat? Nah, persamaan garis lurus itu biasanya disimbolkan dengan atau dinyatakan dalam dua bentuk umum. Bentuk yang pertama yaitu Y sama dengan MX plus C. Atau bentuk yang kedua yaitu AX plus BY sama dengan C. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih jika diketahui suatu data-data tertentu dari suatu garis lurus itu. Nah, dari data itu kita bisa menyusun sebuah persamaan garis lurus. Persamaannya boleh dalam bentuk Y sama dengan MX plus C atau dalam bentuk AX plus BY sama dengan C. Nah, caranya bagaimana? Pada dasarnya itu untuk membentuk atau menyusun persamaan garis lurus itu ada dua cara. Cara yang pertama itu kalau data-data yang kita punya untuk membuat persamaan garis lurus itu adalah datanya diketahui satu titik yang dilalui oleh garis itu, misalkan titik pertamanya adalah X1, Y1 dan juga gradiennya diketahui M. Nah, kalau diketahui hal seperti ini, maka untuk menyusun persamaan garis lurus itu bisa menggunakan rumus Y sama dengan atau Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Di sini Y dan X ini adalah sebuah variabel, sedangkan nilai Y1 dan X1 ini adalah satu titik yang dilalui, sedangkan M ini adalah gradiennya. Cara yang kedua untuk menyusun persamaan garis lurus itu yaitu kalau diketahui dua titik yang dilalui. Misalkan titik yang pertama itu adalah X1, Y1 dan titik yang kedua adalah X2, Y2. Maka rumus yang kita pakai untuk menyusun persamaan garisnya itu adalah ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sekali lagi di sini untuk Y dan X ini adalah sebuah variabel yang kita nggak perlu ganti. Yang harus kita ganti ini yang ada indeks 1 dan 2-nya ini. Gitu ya. Nah, untuk lebih mudah atau lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya aja. Coba kalian perhatikan contoh soal yang pertama ini. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik, yaitu 2,6 dan 0,3. Nah, artinya dalam soal ini kita diminta untuk membuat sebuah persamaan garis dan data yang diketahui ini adalah garis itu melalui dua titik ini. Nah, maka kita ingat lagi dari rumus yang ini tadi. Kita kan punya dua rumus. Kalau rumus yang pertama itu kalau yang diketahui datanya itu adalah satu titik dan gradiennya. Kalau rumus yang kedua itu kalau diketahui dua titik. Di sini gradiennya yang kedua ini nggak diketahui nggak apa-apa, tapi minimal harus diketahui dua titik. Nah, maka kembali, kalau begitu untuk contoh soal ini kita pakai rumus yang mana? Karena di sini diketahui melalui dua titik, maka otomatis kita menggunakan rumus yang kedua. Begitu. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Nah, berarti di sini melalui dua titik. Tadi kan kita sudah memisalkan dua titik itu adalah titik yang pertama itu kita anggap sebagai X1 dan Y1, sedangkan titik yang kedua itu sebagai X2 dan Y2. Maka ini sebagai titik yang pertama, sedangkan yang di sini adalah titik yang kedua. Boleh dibolak-balik, tidak harus ini yang pertama, ini yang kedua. Boleh bebas, ini yang pertama, ini yang kedua, boleh. Ya. Tapi di sini yang harus dipastikan, berarti nilai X1-nya adalah si duanya ini. Sedangkan Y1-nya berarti adalah min 6. Terus untuk titik kedua berarti sebagai X2 nilainya adalah 0, sedangkan Y2 nilainya adalah min 3. Nah, rumusnya tadi adalah kalau dia melalui dua titik, rumus untuk menyusun persamaan garis itu adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini adalah rumusnya. Ini harus kalian hafalkan ya, pelan-pelan ya.
sambil mengerjakan soal, sambil dihafalkan rumusnya. Nah, berikutnya sudah kita tinggal ganti aja nilai X1, Y1 dan X2, Y2-nya dengan dua titik yang sudah diketahui itu. Berarti di sini Y-nya tetap, variabelnya tetap nilai Y. Yang kita ganti yang ada indeks-indeks 1 dan 2-nya ini. Ya. Y1 nilainya min 6, berarti Y min 6. Y1-nya adalah min 6, saya kurung supaya gampang. Y2-nya adalah min 3. Min 3, min Y1, Y1-nya min 6. Baik, ini. Yang sebelah kanan, ruas kanannya X min X1. X1-nya nilainya adalah 2. Sedangkan X2-nya 0 min 2. Nah, kalau seperti ini kita tinggal selesaikan. Y min 6, berarti bisa kita tulis Y plus 6 per min 3 min 6. Min 6 berarti sama dengan plus 6 ya. Sama dengan X min 2 per 0 min 2, itu sama dengan min 2 ya. Terus kita bisa selesaikan lagi, berarti Y plus 6 per min 3 plus 6 itu berarti hasilnya adalah 3. Sama dengan X min 2 per min 2. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Supaya menjadi persamaan yang lebih sederhana, maka dua ruas ini bisa kita kalikan silang. Jadi kita buat perkalian silang ya, sampai sini. Perkalian silang. Nah, artinya yang sebelah sini kali yang ini kali yang di sini, gitu ya. Maka di sini 3 kali X min 2 sama dengan ganti yang di sini, min 2 kali Y plus 6. Nah, sudah, kita tinggal lakukan perkalian distributif. 3 kali X berarti 3X, 3 kali min 2 itu min 6, yang ruas kanan juga sama, berarti min 2Y, min 2 kali plus 6, berarti min 12. Nah, supaya bentuknya lebih sederhana, boleh kita nyatakan, ini mau kita nyatakan ke bentuk persamaan ya, AX plus BY sama dengan C, mau kita rubah ke sini. Maka ini 3X-nya tetap di kiri, Y-nya ini kan kalau ini Y-nya dari ruas kiri, berarti Y ini kita pindah ke kiri. Min 2Y kita pindah ke kiri jadi plus 2Y. Sedangkan konstantanya biar di kanan. Berarti min 12, min 6-nya pindah ke kanan. Berarti menjadi plus 6. Sehingga persamaannya menjadi 3X plus 2Y sama dengan min 6. Min 12 tambah 6 hasilnya min 6. Nah, inilah persamaan garis yang melalui titik 2,6 dan 0,3. Jadi jawabannya adalah sampai di sini. Cukup mudah ya untuk menyusun persamaan garis ini. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 3,4 dengan kemiringan min 2/3. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 3,4 dengan kemiringan min 2/3. Nah, di sini artinya dalam soal ini data yang diketahui dari persamaan garis yang kita buat ini adalah dia berarti melalui satu buah titik, yaitu ini. Min 3,4 melalui satu titik. Dan juga kemiringan. Kemiringan itu kan sama dengan gradien. Nah, jadi kalau begitu rumus yang kita pakai itu adalah rumus yang pertama, yang data yang ini tadi. Kalau di soal yang sebelumnya tadi berarti kita pakai ini. Karena di sini melalui satu titik dan gradiennya diketahui. Gitu ya. Maka soal yang kedua ini apa yang diketahui dulu, kita tuliskan dulu ya. Jadi yang diketahui melalui satu titik ini berarti kita anggap sebagai X1 dan Y1. Berarti di sini nilai X1-nya adalah min 3, sedangkan nilai Y1-nya adalah 4. Kemiringan itu kan sama dengan gradien. Berarti di sini gradiennya sudah diketahui yaitu min 2/3.
Nah, sekarang kita tinggal buat persamaan garisnya. Rumusnya tadi adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja yang diketahui ini. Berarti Y min Y1. Y1-nya kita ganti dengan 4. Sama dengan M. M-nya di sini adalah min 2/3 kali X min X1. X1-nya adalah min 3, berarti min 3. Atau Y min 4 sama dengan min 2/3 kali X plus 3. Juga sama ya, min dengan min jadi plus. Langkah berikutnya boleh kita kalikan yang ruas kanan ini perkalian distributif. Min 2/3 kali X berarti min 2/3 X. Terus ini min 2/3 kali plus 3. Berarti min 2/3 kali 3 hasilnya kan min 2 ya. Udah, kita tinggal sederhanakan. Y sama dengan min 2/3 X. Nah, ini konstanta yang min 4-nya ini saya pindahkan ke kanan supaya bisa dihitung dengan min 2-nya ini. Min 4 pindah ke kanan jadi plus 4. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan min 2/3 X plus 2. Ya, jadi min 2 tambah 4 hasilnya kan min 2, plus 2. Sudah deh, selesai. Ini adalah persamaannya. Tapi persamaannya dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Kan boleh persamaan garis yang bentuk umumnya seperti ini. Ini mau dinyatakan dalam dirubah ke bentuk AX plus BY plus C apa boleh? Boleh aja. Ya, nanti kalian tinggal kalikan ini. Ini kalau kamu nggak mau menjumpai pecahan di sini kan persamaannya hasilnya Y sama dengan min 2/3 X plus 2. Kalau kamu nggak mau menjumpai ada pecahan di sini, boleh aja persamaan ini dihilangkan pecahannya dengan cara mengalihkan penyebutnya ini. Berarti kali 3. Sehingga persamaan ini menjadi Y kali 3, itu 3Y. Semua harus dikalikan dengan 3. Berarti min 2/3 kali 3 hasilnya min 2. Min 2X plus 2 kali 3, 6. Sehingga kalau ini saya pindah ruas ke kiri, min 2X kan jadi plus 2X ya. Ini menjadi plus 2X plus 3Y. 3Y-nya kan plus sama dengan 6. Nah, ini adalah bentuk yang ini. Yang AX plus BY sama dengan C. Jadi bentuk ini boleh, dalam bentuk ini ya boleh. Silahkan nanti kalian sesuaikan dengan soal yang diminta. Apalagi kalau tipe soalnya adalah pilihan ganda, biasanya kalau kamu ketemu jawaban di sini, belum tentu ada nih jawaban ini di dalam pilihannya. Maka kalian harus bisa merubah bentuk persamaan garis ini, di mana bentuk akhirnya harus ada di pilihannya, atau di soal pilihan ganda, kalau soalnya adalah tipe pilihan ganda. Ini adalah contoh yang kedua. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, sekarang kalau garisnya dinyatakan dalam bentuk gambar seperti ini, dalam sebuah koordinat kartesius. Kamu dari gambar berikut tentukan persamaan garis H. Garis H itu berarti yang warna merah ini. Di gambar ini diketahui garis H ini melalui titik A yang koordinatnya 3,2. Sudah. Terus dia memotong sumbu Y di ordinat min 3. Berarti bagaimana ini cara mengerjakannya? Kita kan punya rumusnya tadi, rumus yang pertama Y sama Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, atau rumus yang kedua. Itu mana yang mau kita pakai? Di sini, ini satu titik. Tapi bisa nggak di sini kalau diketahui dia melalui titik memotong sumbu Y di ordinat min 3, berarti titik potong ini anggap aja ini titik B ya. Berarti kok titik potongnya adalah 0, min 3, ya kan? Kalau dalam koordinat kartesius berarti koordinat titik di sini adalah 0, min 3. Nah, berarti kita tahu bahwa garis H ini melalui 2 titik. Ya sudah, berarti kita pakai rumus menyusun persamaan garis yang kedua. Ya, ini titik yang pertama, ini kita misalkan dengan X1 dan Y1. Sedangkan titik yang kedua sebagai X2 dan Y2. Berarti di sini X1-nya adalah 3, Y1-nya adalah 2. Sedangkan titik yang kedua, X2-nya adalah yang 0, sedangkan Y2-nya yang
min 3. Udah, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita tinggal masukkan. Y min Y1-nya adalah 2. Y2-nya adalah min 3, min 2. Sama dengan X min X1-nya adalah 3. X2-nya adalah 0, min X1, 3. Berarti hasilnya Y min 2 per min 5 sama dengan X min 3 per min 3. Kita tinggal kalikan silang. Ini kalian di sini, yang di sini kalian di sini. Berarti min 5 kali X min 3 sama dengan min 3 kali Y min 2. Kita selesaikan. Berarti min 5X plus 15 sama dengan min 3Y plus 6. Atau min 5X, 3Y-nya pindah ke kiri jadi plus 3Y sama dengan 6. 15 pindah ke kanan jadi min 15. Atau min 5X plus 3Y sama dengan min 9. Selesai deh. Inilah penyelesaiannya. Ya, jadi kalau gitu persamaan garis H itu adalah min 5X plus 3Y sama dengan min 9. Gitu. Contoh yang berikutnya, contoh yang keempat. Tentukan persamaan garis yang memiliki gradien min 5 dan melalui titik ini. Nah, berarti ini gampang nih. Berarti kita pakai rumus yang pertama karena gradiennya diketahui dan melalui satu titik. Oh, udah. Berarti yang diketahui di situ M-nya adalah min 5, satu titiknya adalah X1-nya adalah min 2, Y1-nya adalah min 3 dari sini. Masukkan ke rumus yang pertama. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Tinggal kita masukkan Y1-nya adalah min 3, sedangkan M-nya adalah min 5 kali X min X1. X1-nya adalah 2, min 2. Sebentar saya tulis lebih jelas. Jadi X1-nya adalah min 2. Gitu. Berarti Y plus 3 sama dengan min 5X. Terus kemudian, ini kan kali ini min 5X. Min 5 kali min. Berarti ini kan plus 2. Min 5 kali plus 2. Berarti plus, min 5 kali plus 2. Berarti hasilnya adalah min 10. Nah, tinggal kita sederhanakan Y sama dengan min 5X min 10, 3-nya pindah ke kanan jadi min 3. Atau Y sama dengan min 5X min 13. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Contoh yang berikutnya. Contoh yang keempat ya. Nah, ini agak sedikit berbeda nih soalnya untuk contoh yang keempat ini. Sorry, ini salah nomornya ya. Nomor yang keempat. Selidiki apakah ketiga titik berikut A itu koordinatnya min 4, min 3, B itu 4,3, C 8,6 terletak pada garis yang sama. Selidiki apakah tiga titik ini berada pada garis yang sama. Kalau kita tanpa menggambar ya, kita bisa menyelidiki tiga titik ini. Caranya bagaimana? Kita gunakan rumus menyusun persamaan garis itu tadi. Kita pakai rumus yang pertama. Caranya yaitu kita ambil dua titik dari tiga titik ini. Ambil dua titik sembarang. Misalkan saya ambil dua titik A dan B. Titik A dan titik B. Ini kita masukkan ke rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Jadi di sini diketahui ini sebagai X1 dan Y1, sedangkan ini sebagai X2, Y2. Kita masukkan ke rumus ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti Y min Y1, Y1-nya berarti min 3 ini ya. Y min 3 per Y2, Y2-nya adalah 3 ya,
3 min Y1, berarti min 3 lagi. Yang ruas kanan, X min X1, X1-nya adalah min 4. Per X2, X2-nya adalah 4. 4 min X1, berarti min 4. Atau Y plus 3, min plus ya, per 6 sama dengan X plus 4 per 4 plus 4, 8. Ya, kemudian kita kalikan silang. Yang ini kali yang di sini, ini kali yang di sini. Berarti 6 kali X plus 4 sama dengan 8 kali Y plus 3. Kita kalikan, berarti 6X plus 24 sama dengan 8Y plus 24. Atau 6X, 8Y-nya saya pindah ke kiri jadi 8 min 8Y sama dengan 24 min 24. Berarti 6X min 8Y sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garisnya. Kalau dari titik A dan titik B ini. Atau persamaan garis untuk garis AB. Jadi ini adalah persamaan garis AB. Nah, sekarang kita mau cek untuk titik yang ketiga ini, apakah titik ini segaris dengan garis AB. Cara mengeceknya bagaimana? Sekarang kita mau cek untuk titik yang C. Caranya, titik C ini kita masukkan ke dalam persamaan garis AB ini tadi. Yaitu persamaannya titik C itu koordinatnya adalah 8,6. Ini maka kita anggap nilai X-nya adalah 8, sedangkan Y-nya adalah 6. Ini kan berarti X, ini yang Y-nya. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan ini. 6X min 8Y sama dengan 0. Kita ganti X-nya dengan 8. Berarti 6 kali 8 min 8 kali Y-nya kita ganti 6. Nah, ini yang ruas kanan 0. Kita hitung 6 kali 8 itu 48. 8 kali 6 juga 48. Yang ruas kanan 0. 48 kurangi 48, 0. Yang ruas kanan juga 0. Nah, artinya kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka titik A, B, dan C itu segaris. Ya, jadi kalau ketika sebuah titik kita substitusikan ke dalam sebuah persamaan garis dan menjadi kalimat yang benar, maka artinya titik ini adalah titik yang terletak pada garis ini. Ya, jadi sekali lagi, apakah terletak pada garis yang sama? Berarti jawabannya iya. Seandainya nanti kalian menjumpai soal di mana setelah dimasukkan di sini, X dan Y-nya kita masukkan ke dalam persamaan garis, dan ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, maka otomatis titik itu tidak berada pada persamaan garis ini. Atau tidak terletak pada garis yang sama. Begitu ya. Itu adalah cara menyelidiki apakah 3 buah titik terletak pada garis yang sama. Oke, untuk pembahasan kita kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas melalui contoh soal ini tadi dapat kalian pahami dan video ini bermanfaat untuk kalian. Kita ketemu dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu.